Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan langsung saja saya ingin menanyakan pada Mas Nova sebetulnya, saya ingin membuktikan. Jadi benar tidak sebetulnya sudah gamblang, tidak ada tafsir-tafsir lagi, apakah netizen warganet itu juga melihat hal demikian begitu Mas Nova? Tafsir itu masih terus berkembang, Bram. Warganet masih katakanlah sudah yakin ini sepertinya akhirnya akan seperti ini. Tetapi mereka juga masih menafsir siapa atau bagaimana di belakang yang kelihatan ini. Di belakang berbagai narasi ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi. Oke. Nah, tafsir-tafsir seperti itu yang kemudian berkembang di media sosial. Oke, baik. Mas Nova, sambil kita bicarakan itu, ini saya juga menarik ketika ada kurva dan juga grafik. Apa yang bisa kita baca dari sebetulnya, ini berapa? Seminggu? 10 hari terakhir ya sepertinya? Iya. Kalau kita lihat, ini saya ambil data dari tanggal 6 November, jadi sehari sebelumnya ya. Lalu pada tanggal 7 itu, kalau kita lihat trennya secara umum ini naik terus. Sampai puncaknya terjadi pada tanggal 13 November. 13 November itu kan ada pemanggilan Pak Roy Suryo. Lalu kemudian agak turun sebentar, sedikit saja. Tetapi sebenarnya ini tanggal 17 tentu saja masih sedikit sekali. Karena saya datanya sampai pukul 12 siang. Tetapi kalau lihat naga-naganya percakapan publik ini belum akan turun sepenuhnya. Bisa jadi dia akan naik lagi, didorong oleh aktivitas-aktivitas di lapangan. Pemanggilan kepolisian, nanti tadi ada informasi Kamis akan ke Polda juga, itu akan naik lagi saya kira. Jadi artinya kalau kita bisa baca dari 14, 15 sampai 17 kurvanya turun karena memang tidak ada aktivitas di lapangan. Betul, karena itu menjadi faktor utama. Pertama itu, tidak ada aktivitas di lapangan. Yang kedua, sepertinya netizen itu sudah mulai menyimpulkan, Bram. Kayaknya ini ujung-ujungnya tidak akan bahkan sampai ke pengadilan sekalipun. Tidak akan sampai kayak gitu. Seberapa tebal narasi itu? Saya ingin dalami. Kalau seberapa tebal sebenarnya banyak sekali ya narasinya. Tetapi katakanlah perkiraan saja ini sekitar 30-40% banyak netizen yang mengatakan kayaknya nggak akan sampai di pengadilan nih isu ini. Baik. Tahan dulu, saya tanyakan Bang Ade, benarkah demikian? 30-40% angka yang cukup tebal sebetulnya untuk sebuah keyakinan. Jadi kalau melihat penelitian yang didapatkan dari media sosial kan itu bukan yang terkait ya. Tentu saya dengan Bang Kosim ini yang terkait kan. Bahwa kemudian belum ada sih tanda-tanda bahwa mau apa ya, utamanya perdamaian dan atau yang lain. Karena atau kan mungkin Pak Jokowi sudah memperlihatkan ada sesuatu mengarah ke sana misalkan? Sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi dari kuasa hukum ya. Tetapi kalau kami sendiri itu belum ada tanda-tanda ke situ bahwa akan terjadi restoratif justice. Karena gini, Mas Bram, bahwa kalau kita melihat ini kan masih ada pemanggilan nih, 5 orang. Ya kan? Tidak mungkin setelah pemanggilan 5 orang ini, nanti pemanggilan 5 orang ini juga mengajukan sama nih. Ini akan copy paste nih. Ini analisa menurut saya. Anda? Iya, menurut saya ini akan copy paste nih. Jadi tidak akan ada logika baru dari tidak ada. Itu. Kenapa? 5 ini pasti mengajukan saksi ahli juga yang meringankan maupun saksi ahli yang meringankan, saksi yang meringankan. Itu pasti akan seperti itu. Bila tidak kan nggak mungkin masa yang satu diberikan oleh Polda Metro Jaya sementara yang ini tidak. Jadi maksud ya kan? Anda dibiarkan berjalan dulu baru bisa Pasti akan berjalan dulu nih. Ini pemeriksaan saksi saja. Kalau misalkan katakanlah ini kemarin Bang Kosi ngajukan 5 totalnya. Terus yang 5 ini 5 orang loh ya. Nah ini mungkin dia masing-masing nanti ngajukan juga kan. Nah berapa saksi ahli yang akan diperiksa? Ini masih panjang nih kalau saya melihat itu ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi tidak mengarah ke sana atau masih menunggu sebetulnya sekali lagi, perjalanannya panjang ini tadi? Kami dan Bapak Insinyur Joko Widodo, saya meyakini bahwa beliau itu menyerahkan penuh kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kami sudah menyerahkan kepada negara. Kami ini mundur nih, satu step ini mundur. Nah, yang kami bisanya tahan dong, itu prinsip satu. Tahan dong, gitu aja bisanya. Tetapi selebihnya itu nggak bisa. Ya itu tergantung penyidik. Kalau begitu saya sekarang minta tahan dulu. Saya ke Mas Kosine. Jadi artinya apa tanggapan Anda? Artinya masih panjang, tidak mungkin sekarang begitu. Kalau panjang kami suka gitu. Karena semakin panjang waktu, semakin banyak waktu untuk menjelaskan kepada publik tentang posisi kasus ini. Dan dalam perkembangannya
Kami mendapatkan data fakta yang baru yang makin menguatkan apa yang diyakini klien kami. Sementara kubu Jokowi itu kan sebenarnya narasinya merepetisi ya, misalkan analogi uang palsu itu mungkin ribuan ratusan jutaan kali lah saya dengar kira-kira begitu. Tapi hari ini kami ya ada tim kami yang lainnya mendampingi di Komisi Informasi Publik, Keterbukaan Publik, itu justru menemukan dua hal yang penting untuk kami sampaikan. Pertama adanya anomali, kedua adanya kontradiksi. Anomalinya apa? Ternyata dokumen persyaratan Joko Widodo di KPUD Solo itu sudah dimusnahkan, dibakar. Katanya berdasarkan undang-undang dokumen dimusnahkan. Tetapi ditanya oleh hakim KIP, mana bukti berita acaranya? Tidak ada. Ini kan anomali. Oke, jadi menurut Anda dan tim hukum akan meringankan dakwaan? Oh, ini justru memperkuat ada masalah di dokumen itu begitu. Yang kedua ada kontradiksi. Misalnya tadi kan dari Polda juga hadir, dari UGM juga hadir. Pertama UGM, sekelas UGM suratnya dipersoalkan oleh hakim, tidak ada kopla, tidak ada tanda tangan basah yang ada capnya. Itu kan satu yang kontradiksi dengan lembaga sekelas UGM. Apalagi ada pernyataan kontradiksi antara UGM dengan Polda. UGM menyatakan ya KHS-nya itu tidak ada, sementara Polda menyatakan menyita KHS dari UGM. Jadi yang benar yang mana begitu loh. Nah, kontradiksi-kontradiksi ini kan bagi publik menambah keyakinan bahwa barang ini bermasalah. Tapi bagi proses hukum, seberapa itu berpengaruh? Oh tentu, karena nanti keterangan ini kan akan dikaitkan relevansinya dengan pembuktian klien kami. Dengan temuan-temuan yang sudah diteliti klien kami, dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi, tadi justru menguatkan simpulan bahwa barang ini bermasalah. Kalau barang ini bermasalah, kami tuh tinggal nunggu duduk manis ya. Oh nggak ditahan ini kan santai kan ya. Duduk manis, sampai sidang, kita buktikan ini loh masalahnya A, B, C, D. Justru saya kurang yakin, apakah saudara Jokowi siap untuk hadir di persidangan. Sementara ada saya yang saya pasti akan tanyakan kepada saudara Joko Widodo, misalnya soal foto. Wahai saudara saksi pelapor, saksi korban, apakah foto di ijazah itu bibirnya bibirmu? Apakah hidungnya itu hidungmu? Karena itu kan diantara ya yang saat ini banyak. Jadi menurut keyakinan Anda, Mas Roy, Mas Rismon, akankah ini berlanjut atau kalau kami seperti sudah keyakinan siap netizen? Sampai ke pengadilan. Tidak akan sampai pengadilan? Kami sudah siap sampai ke pengadilan, tetapi kami melihat indikasinya ya, kubu Jokowi ini sudah mulai nggak pede gitu loh. Misalnya kami sekarang tambah pasukan, LBH AP Muhammadiyah ikut ya, membackup kami, Prof. Denny Indrayana ikut membackup kami. Lah kalau beliau ini kan angka ikut saja, sekarang juga nggak ada perannya, lapor selesai sudah. Ada apa tanggapan Anda? Silakan. Jadi saya rasa nggak seperti itu. Kita jangan kemajon ya. Maju. Agak semangat lah, biar senang gitu. Jokowi nonton ini. Jadi gini, agak terlalu kemajon kita ketika kita menyampaikan bahwa ini nggak sampai ke pengadilan, bahwa ini seperti ini. Enggak. Saya meyakini Bapak Insinyur Joko Widodo akan siap sekali. Kalau sana siapnya sekali, dia siapnya 2 kali. Walaupun akan ditanya seperti yang ditanya Mas Kosi tadi ya. Udah biasa, jangankan ditanya fitnah aja, udah biasa. Apalagi ditanya jawab gitu loh. Gitu loh. Apalagi hanya ditanya. Di fitnah aja sering kok. Masa ditanya nggak mau? Kan nggak mungkin itu. Baik. Bapak akan siap, saya yakin itu. Baik, ini klaimnya masing-masing, tapi waktu sebetulnya akan bisa menjawab ya. Tahan dulu abang-abang, saya kembali ke Mas Nova. Mas Nova, kita kembali ke sini. Kita boleh geser slide-nya terlebih dahulu, teman-teman produser. Nah, ini yang biasanya cukup menarik kita bahas. Saya ingin lihat terlebih dahulu. Ternyata yang paling besar adalah antisipasi. Betul. Apa yang sebetulnya publik antisipasi, Mas? Publik menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi dan apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi narasi tadi, akankah ini sampai ke pengadilan, terutama adalah karena publik mempertanyakan, mengantisipasi. Sepertinya kok naga-naganya ini tidak akan sampai, karena berbagai macam alasan ya. Ada tadi sudah disampaikan Pak Husnudin, ya. Antaranya ketidakpedean gitu Pak Jokowi, itu tadi disampaikan. Atau juga karena publik membaca isu ini sudah berjalan berbulan-bulan dan sepertinya kok berlama-lama. Kalau berlama-lama pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Di antisipasi itu publik berbicara tentang jangan-jangan ada hal tertentu yang membuat Pak Jokowi atau kepolisian membuat isu ini jadi berlama-lama, kayak gitu. Jadi mempertanyakan apa yang terjadi di balik. Apa yang terjadi di baliknya, iya. Itu juga yang membuat mereka, kayaknya ini nggak akan sampai nih ke pengadilan nih, kayak gitu. Dan lalu, kemudian trust yang kalau paling besar? Kita lihat trust itu,
kebanyakan berbicara tentang apakah Roy Suryo, data-data yang disampaikan Roy Suryo serta data-data yang disampaikan oleh kubu Pak Jokowi itu bisa dipercaya atau tidak. Mana narasi-narasi mereka, mana data-data mereka yang bisa dianalisa oleh publik. Jadi maaf sekali Bang Ade, kalau publik sih media sosial bilangnya banyak sekali data-data yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo itu lebih masuk akal, lebih terpercaya buat oleh publik untuk untuk membangun ininya ya, membangun argumentasinya, membangun logikanya begitu. Itu trust kebanyakan di sana. Selain juga mereka juga percaya bahwa tanggal 13 nanti, ini konteksnya kan seminggu ya. Tanggal 13 nanti Roy Suryo tidak akan ditahan. Seperti itu. Oke, jadi tebakan dan publik, menerka itu menjadi poin utama. Poin begitu utama, ya? betul. Baik. Mas Adi, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian keyakinan tadi secara politik, kira-kira kita bisa membaca kemana? Apa sikap yang akan diambil seorang Joko Widodo begitu loh? Ya, saya kira memang ada dua hal yang berbeda, Mas Bram. Satu, logika politik seperti yang berkembang di medsos, tapi ada juga yang disebut dengan logika hukum. Kalau di medsos ya memang saya kira sejak 9-10 bulan yang lalu terjadi tawuran opini yang tidak berkesudahan. Kuat-kuatan narasi memang antara kubunya Bang Ade sama Bang Hosdin. Satu sama yang lain. All the time, 27 jam mengalahkan warung Madura. Ini bicara tentang kuat-kuatan narasi. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa koridor hukum kan tidak bisa didikte oleh persoalan persepsi dan opini publik. Jadi sekeras apapun perdebatan itu di luar, saya kira penyidik ya, termasuk saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan, pastinya akan melihat sejauh mana persoalan yang sudah menjadi persoalan tersangka ini akan berkembang seperti apa. Apakah betul seperti yang disampaikan oleh Bang Husnudin bahwa saksi-saksi yang meringankan itu akan membantah saksi-saksi yang memberatkan. Kan itu yang paling penting akan dilihat bagaimana jalan panjangnya soal ending, soal antisipasi yang ditunggu oleh publik. Jadi kalau kita bicara tentang suara-suara publik ya memang tidak bisa kita kendalikan. Ada pro kontra, ada pembelahan, ada tawuran opini yang tidak berkesudahan. Tapi sekali lagi setahu saya persoalan hukum tutup mata yang ada itu adalah sesuai dengan undang-undang soal dengan pasal yang sudah ditersangkakan dan ini sudah menjadi bukti. Tapi yang ingin saya katakan adalah gara-gara persoalan ijazah ini, jadi seakan-akan dunia ini akan runtuh. Jadi isu apapun, bahkan program-program pemerintah itu kalau dibicarakan di ruang publik, nggak ada yang tertarik untuk membahasnya. Tapi kalau bicara tentang ijazah, Bang Husnudin muncul, Bang Ade muncul, waduh Pak, yang nonton itu sampai Sidratul Muntaha, rame, sangat tinggi ya maksud Anda ya? Karena memang ingin tahu ending yang sesungguhnya apa yang akan terjadi. Tapi saya melihat ini kan sudah ada step yang sudah mulai dilihat apa itu ya, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Bagi saya itu adalah langkah Jadi baru. proses hukum menurut Anda akan berbeda dengan proses dan dinamika politik? Oh iya, saya termasuk yang meyakini itu. Kan agak kacau juga kalau persoalan hukum itu bisa didikte dan intervensi oleh opini-opini publik. Saya menangkapnya di situ ya. Jadi memang harus hitam dan putih, katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Itu prinsip hukum yang sesungguhnya. Saya punya pandangan lain karena hukum itu ada di bawah kendali politik. Bahkan kebijakan hukum itu selalu mengikuti arah kebijakan otoritas politik. Misalkan presiden bikin kebijakan hukum seperti apa. Nanti aparat penegak hukum, corak penegakan hukumnya akan mengikuti arah kebijakan presiden, kebijakan politik. Dan kalau kita bicara kebijakan hukum ya, di Polda saja loh, sudah ada tersangka Firly Bahuri. Nggak jalan-jalan itu kan nggak ada kepastian hukum. Ya kan? Otoritas politik di balik itu, ada permainan di sana. Kemudian yang kedua, Sylvester Matutina, udah inkrah, nggak ditahan juga tuh Barat. Artinya selalu ya, yang kita mau lihat itu adalah bandul politik kemana. Makanya saya melihat begini, analisa saya adalah bahwa pada mulanya saudara Joko Widodo meminjam otoritas politik untuk membawa perkara ini ke hukum, karena kalau nggak ada dukungan politik nggak jadi itu LP. Padahal yang punya kami aja cuma Dumas. Tapi di ujungnya saya menduga dia juga akan meminjam tangan kekuasaan untuk keluar dari isu hukum ini. Walaupun presiden berganti, coraknya menurut Anda? Ya karena begini, masuk dan mau keluar dengan aman itu tidak gampang. Kalau keluarnya dengan cabut laporan kan malu. Masa dia udah lapor cabut. Kalau diteruskan kan babak belur. Maka dugaan saya meminjam otoritas kekuasaan setidaknya dengan beberapa mekanisme. Pertama, SP3 di tingkat penyidikan. Kedua, SKPP di tingkat penuntutan. Ketiga, deponering meminjam Jaksa Agung. Keempat, bahkan bisa jadi nanti minta presiden keluarkan amnesti atau abolisi agar perkara ini selesai dengan dalih keterbelahan bangsa. Nah, saya pengennya bagi kami sih nggak peduli apa yang terjadi, ayo lanjut. Karena ada PR bangsa yang harus diselesaikan hitam putih di atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, Mas Ade tanggapannya. Ya, jadi gini,
bahwa kemudian narasi bahwa akan meminjam kekuasaan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kemajuan gitu loh. Kita ini mempercayai satu institusi gitu. Institusi kepolisian. Ini tahapannya di situ dulu nih. Di tahapan di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menyerahkan itu. Ya kan? Terus masih ada 5 yang belum diperiksa nih. Ya kan? Nah, jangan-jangan ya kan? Setelah pemeriksaan, terus kemudian setelah pemeriksaan ahli dan lain-lain sebagainya, Polda Metro Jaya ya memiliki diskresi lain, memiliki keputusan lain. Oke. Apakah dilakukan penahanan atau tidak? Tapi bukan Kan berhenti seperti logika Bang iya, Hajinuddin tadi. Ditahan ya. Ya, jadi ya sebentar Mas Kosi. Jadi seperti itu. Masih ada 5. Ya, saya sih tetap optimis dengan apa yang dilakukan Polda Metro. Oke. Goalsnya sih bukan penahanan, ya kan? Tapi? Bagaimana ini maju ke pengadilan. Oke. Tetapi syukur-syukur kalau ditahan. Oke. Nah, kan itu harapan pelapor. Oke, Tidak baik, ada baik. pelapor yang bukan keinginannya melihat orang yang memfitnah. Bayangin dari tahun 2020 bos Baik, jadi Februari maksud itu Anda sudah ini harus berjalan ditahan itu. 8 Justru tersangka pernyataan ini. Bung Ade itu kontradiktif dengan pernyataan Jokowi melalui kuasa hukumnya yang sejak awal motifnya bukan ingin membuat orang ditahan tapi ingin memulihkan harkat martabat dan wibawanya. Jadi gini. Nah, itu yang menyebabkan kami melihat ada penyelundupan pasal yang motifnya agar bisa ditahan kalau Bung Ade pakai 160, kalau Jokowi pakai 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Maksud saya adalah kalau memang benar ijazah asli dan siap untuk bertahun di pengadilan, fokus ke sana. Oh iya, jadi gini. Udah selesai lah yang Mas tahan Kosi. tidak ditahan udahlah. Begini Mas Kosi. Jangan ke bawah hati lah. Kita jangan kemana. Saya memahami ya betapa menderitanya tidak bisa melihat klien kami itu ditahan gitu ya. Tidak juga. Jadi gini, ketika ini maju ya ke pengadilan, kita lihat. Oke. Ya kan? Dan saya yakin betul bahwa ini isu yang sudah diproduksi oleh mereka gitu. Jadi Kelompok hasil mereka. akhirnya Jadi produksinya apa? Ijazah palsu. dan itu harus ditahan karena itu produksi berita yang bertanda. informasi ya yang dilakukan. Nah, saya yakin betul bahwa Polda Metro juga mengetahui itu. Nah, itulah harapan kami bahwa masih optimis untuk melakukan itu. Karena kenapa? Kalau sampai dilakukan penahanan kan habis penahanan kalau 21 hari ditambah Baik. 5 saksi ahli, misal katakanlah sehari seminggu itu sudah 4 minggu. Baik, Nah, kami sementara dapat poin penahanan Anda, kan Mas Ade. 21 hari. Oke, tahan dulu. Tuh. Tahan dulu. Kita akan masih melanjutkan. Kita akan lebih dalam lagi melihat apa yang sebetulnya netizen bahas. Mas Nova, kita lanjutkan. Ini sentimen saya buat dari sudut pandang Pak Jokowi sebenarnya. Oke. Jadi merah itu artinya lebih banyak yang setuju dengan narasi-narasi yang dibawa oleh Pak Roy Suryo. Oke, negatif kepada Pak Joko Negatif Widodo. kepada Pak Jokowi artinya Oke. begitu. Kalau kita lihat memang tinggi sekali ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi yang dibawa oleh teman-teman pro Pak Jokowi. Dan yang menarik sebenarnya biasanya narasi-narasi positif terhadap Pak Jokowi itu hadir di YouTube, hadir di TikTok, hadir di Instagram. Biasanya seperti itu. Besar sekali mereka di sana. Tetapi kalau kita lihat yang sekarang, yang paling 3 kanal utama yang pendukung Pak Jokowi ini hampir semuanya di atas 80% negatif. Apa yang menyebabkan ini sebetulnya? Jadi kalau saya sih melihat percakapan yang didorong oleh Pak Roy Suryo yang sudah lama ini memang kemudian dimakan oleh publik. Kayaknya memang benar nih Rasa-rasanya benar argumentasi. nih. Pak Jimmy aja bilang benar. begitu ya. Begitu. Bahkan kalau saya amati beberapa orang yang awal-awalnya menolak sekarang setidaknya menjadi ragu. Jangan nih. Walaupun belum membenarkan. Walaupun belum Mas Roy dan membenarkan. teman-teman ya. Oke. Itu yang terjadi di media sosial. Jadi untuk Bang Ade, narasi-narasi terkait Pak Jokowi itu, narasi-narasi yang dibawa oleh Bang Ade dan tim, sayang sekali belum banyak dimakan, belum banyak diterima oleh publik di media sosial. Begitu Bang Ade. Oke, jadi ini karena data yang berbicara. Data yang begitu ya? berbicara. Ini menurut analisis. Baik, Ya kan? tahan Jadi- dulu Mas Ade tahan dulu, semuanya tahan. Usai jeda, saya akan minta tanggapan kepada para narasumber. Dan untuk itu kita akan jeda senak, Panas, tetaplah bersama panas. kami di Prime News. Panas barang itu kan.